Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMK Diponegoro Juwana, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMK Diponegoro Juwana. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan hari ini saya akan memaparkan penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga apa nantinya yang akan kita pelajari hari ini akan memberikan manfaat kepada diri kita, kemudian kepada sekolah. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Kismianti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati dari SMK Diponegoro Juwana. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Tentunya di sini kurikulum sudah menjadi kurikulum Merdeka, yang sudah berlaku secara nasional. Nah, tentu saja di sini ada namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru di sini apa? Pembelajaran merupakan dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila di sini adalah ada berapa, Bapak Ibu? 6. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Sekarang biar lebih kita untuk memahami lagi, izinkan saya untuk memberikan sebuah kegiatan pemantik. Di sini Bapak Ibu akan berperan bergantian. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda sebagai A, teman Anda sebagai B. Posisinya nanti bergantian. Yang A, bayangkan bahwa Anda memegang sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena menurut Anda begitu pentingnya untuk kehidupan Anda di dalam genggaman tangan tersebut. Nah, tugas dari B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba lakukan kegiatan cobalah buka ini secara bergantian. Setiap peserta, Bapak Ibu nanti masing-masing hanya memiliki waktu 1 menit saja. Silahkan saling bergantian. Yang sebelah kanan bisa sebagai A dulu, yang sebelah kiri B. Nanti setelah 1 menit saling bergantian.
Yang A adalah genggam, bagaimana Anda mempertahankan. Yang B, bagaimana Anda merayu agar A mau membuka kepalan tangannya. Bisa dimulai dari sekarang. 1 menit. Boleh menggeliti, boleh menghaji, boleh menggoda. Menggenggam sesuatu yang sangat berharga. A, silakan untuk menggodanya. Dimulai dari sekarang. Menggenggam sesuatu yang berharga dan merayunya. Siapa yang berhasil mendapatkan? Adakah yang berhasil membuka tangan temannya? Dengan cara apa Ibu? Merayu secara paksa. Berarti dengan paksaan. Baik. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Tetap tidak mau ya? Terakhir masih tetap tidak mau. Baik. Spiro ini 2 juta mau. 2 juta mau loh. Ini sombong amat. Baik. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol di sini sebenarnya itu siapa yang bisa mengendalikan? Berarti diri sendiri. Nah, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian, kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa berhak memaksa kepada murid-murid. Teori kontrol di sini tentunya tidak sejalan, miskonsepsinya tidak sejalan. Karena kita harus mengubah dulu paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Responnya yang pertama, kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitanya, apakah kebutuhan kita sama? Tidak. Kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang itu melihat hal yang sama. Apa yang saya lihat itu sama dengan yang Anda lihat. Apakah iya? Tidak. Setiap orang, setiap murid itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita.
Bisakah? Tidak bisa. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami pandangan orang lain. Kemudian, miskonsepsi berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal, menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya, termasuk dengan murid-murid kita. Bisa jadi menurut kita, menurut pandangan kita sebagai guru, mereka melakukan kesalahan. Namun, apakah pernah dari kita menanyakan, apa alasanmu melakukan hal tersebut? Apa yang mendasarimu melakukan hal tersebut? Dan mereka pun sebenarnya tahu yang mereka lakukan itu salah. Tapi kita tetap harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya apa yang mendasari perbuatan tersebut. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol diri saya, diri Anda? Tidak. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Yang bisa mengontrol diri sendiri. Begitu juga sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa tadi? Tidak. Meskipun dibujuk, dirayu, diiming-imingi uang 2 juta, dikasih HP, ya. Kalau itu sesuatu yang berharga, digenggam, orang lain tidak akan pernah bisa untuk memberikannya atau mengontrolnya. Kemudian, paksaan ada pada setiap bujukan. Jadi kalau dibujuk gagal, ya dipaksa. Seperti tadi Bu Tugas dan Bu Lestari. Dibujuk-bujuk masih gagal, berarti harus menggunakan paksaan. Padahal di sini sebenarnya yang diperlukan hanya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kalau ini dibuka, nanti kita transaksi. Ya, ada semacam transaksi seperti itu ya. Ada kolaborasi, ada komunikasi, bukan merugikan di salah satu pihak. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita menggunakan stimulus respon, maka ada model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Namun kalau kita menggunakan teori kontrol, maka model berpikir yang kita gunakan adalah menang-menang, win-win solution. Jadi setiap yang kita sampaikan itu nanti tidak saling merugikan atau saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Begitu juga untuk guru dan murid kita. Baik. Selanjutnya ada disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi arti kata dari disiplin sendiri itu sebenarnya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Itu disiplin positif. Jadi mereka melakukan itu secara kesadarannya untuk melakukan tanpa ada imbalan, penghargaan, atau mereka mendapat ancaman, atau mereka takut atas hukuman nanti yang akan mereka peroleh ketika tidak melakukan budaya disiplin tersebut gitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku-perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya adalah mereka itu tumbuh dan sadar dengan dirinya sendiri, atas kesadarannya sendiri. Contoh, budaya disiplin positif yang sudah kita laksanakan, misalkan sholat duhur berjamaah.
Nah, memang pada awalnya mereka harus diingatkan, kemudian mereka memiliki motivasi yang lain bahwa nanti kalau saya tidak sholat, saya akan dihukum guru BK atau wali kelas seperti itu. Namun, ketika ini menjadi sebuah pembiasaan, maka dengan misalkan mereka mendengar adzan, mereka akan langsung menuju ke mushola. Harapannya seperti itu, tingkatannya seperti itu. Meskipun mereka di awal-awal harus ada paksaan, harus diingatkan, namun dengan adanya kolaborasi antara semua warga di sekolah, kemudian kita memberikan kesempatan kepada mereka, memberi pemahaman kepada mereka, maka budaya disiplin positif ini pun nanti akan berjalan sesuai dengan kesadaran mereka sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakang dari murid. Contoh nilai kebajikan sebuah institusi, organisasi, di sini sekolah. Sekolah, maka kita ketahui ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi tadi. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Primary Years Program atau PYP. Di sini nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian ada life skill atau keterampilan hidup. Keterampilan hidup di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi semua nilai-nilai kebajikan ini adalah muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki sebuah tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita ini manusia kan ya? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja kira-kira? Makan, pakaian, rumah, papan. Dan apa bahannya itu? Hiburan, ibadah, sekolah, pendidikan. Ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang Bapak Ibu sebutkan tadi ada makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau dulu kita itu kenalnya adalah kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, seperti itu. Nah, ini dikelompokkan menjadi dalam kelompok kebutuhan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di masyarakat, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dalam masyarakat, dalam lingkungan sekolah. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini yang termasuk di dalam penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kadang-kadang ini yang kita lewatkan. Terkadang kita menilai hanya dengan yang kita lihat saja. Namun belum sampai mendalami lagi, oh ternyata ada loh sebenarnya manusia itu kebutuhannya itu untuk diakui, didengar. Jadi ketika ada murid bermasalah atau mereka melakukan sebuah kesalahan, maka tugas kita adalah yang pertama harus mendengarkan terlebih dahulu.
karena itu juga kebutuhan dasar mereka. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, mandiri, bebas memilih, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya mau kemana. Nah, itu kebebasan. Kemudian yang disebutkan tadi, wahyu, kesenangan, hiburan, ya, itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Bahkan tertawa pun itu adalah sebuah kebutuhan dasar, kebutuhan dasar manusia. Baik. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua macam. Dari motivasi eksternal, dari luar, dan motivasi internal, dari dalam, intrinsik. Dari luar ini kira-kira apa? Seperti tadi, misal murid-murid yang mau sholat awalnya sebelum mereka ke musola, itu kan mereka pasti diingatkan, atau mereka mungkin datang sendiri, tapi karena mereka memiliki motivasi yang lain, bisa jadi mereka menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, seperti itu. Kemudian faktor yang motivasi yang dari luar yang lainnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu. Kemudian harapannya ketika ini menjadi sebuah pembiasaan, maka motivasi itu akan timbul dari diri mereka sendiri, dari intrinsiknya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada namanya hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman dengan konsekuensi itu sama atau berbeda, Bapak Ibu? Berbeda. Ya. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang kita secara spontan saja melihat mereka terlambat, push up. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian hanya bersifat satu arah dari guru saja. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikisnya juga. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Artinya tidak nyaman seperti tadi. Contoh ketika mau ke musola, mereka diingatkan terus. Mereka akhirnya tidak nyaman. Kemudian mereka berupaya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita tidak membiarkan. Kita juga bertugas untuk memonitor. Kalau kita konsekuen dengan apa yang telah kita sepakati antara guru dengan murid. Nah, ini ada yang baru lagi, Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Murid diminta untuk mereka mencari solusi sendiri atas yang telah mereka kerjakan. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru bisa menjadi sebagai pemantau, kemudian bisa menjadi manajer. Kira-kira maksudnya apa? Sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberi gambaran mengenai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang suka hukum nih.
Monggo Bu. Berarti penghukum artinya setiap apa yang dilakukan siswa berbuat salah selalu dihukum tanpa melihat alasan A dan B. Jadi langsung dihukum. Langsung dihukum di tempat berarti. Hukum. Oh iya, baik. Kira-kira kita kontrol sebagai guru itu pertanyaan apa yang kita utarakan kepada mereka, Bu? Sebagai penghukum. Apa? Kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Kamu kok begini, kamu Kenapa kok tidak boleh begini. Tidak Harus boleh tepat begitu. waktu. Nah, gitu ya. Penghukum. Yang dinamakan penghukum, maka seorang guru itu bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya yang dikatakan adalah patuhi aturan saya, awas. Kenapa Pak? Kamu selalu saja salah ya selama ini ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini biasanya hanya dengan satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menggunakan cara dia. Mereka beranggapan bahwa dengan hukuman itu murid-murid akan tertib, akan mematuhi, padahal itu hanya bersifat sementara. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah tentunya kita menggunakan bahasa, menggunakan intonasi yang lebih lembut. Pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan orang lain, membuat mereka merasa tidak nyaman, menyadari kesalahannya. Kata-kata lembut yang biasa diutarakan adalah, misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, contoh-contoh seperti itu adalah membuat mereka merasa bersalah. Di posisi ini, murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi mereka merasa tidak dihargai, kemudian mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Sebagai teman tentunya ibaratkan kita adalah teman mereka. Biasanya yang kita ucapkan, ayolah bantu ibu demi bapak ya, begitu. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita sebagai teman mereka. Namun ada hal negatifnya. Ketika kita menjadi posisi teman, bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka kira-kira murid akan bagaimana? Kecewa. Dan mereka pasti berpikir atau mungkin terucap juga, wah, ibu bukan teman saya, bapak bukan teman saya, kita bukan friend, begitu ya biasanya anak-anak mengatakannya. Atau mereka mungkin akan melakukan sesuatu kalau menganggap guru itu teman saya, maka saya mau melakukannya. Kalau guru ini tidak teman saya merasa tidak suka, tidak berteman dengan beliau, maka saya tidak akan melakukan tugasnya. Nah, itu hal negatifnya seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau, pantau artinya apa? Mengawasi ya, mengawasi.
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan adalah apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Kita memantau apakah mereka mengetahui atau tidak konsekuensi yang ada di sekolah. Nah, seorang pemantau maka di sini mengandalkan perhitungan, catatan, kemudian yang bisa digunakan sebagai bukti. Jadi misalkan wali kelas atau guru yang mengajar di kelas, pasti kan kita kan sebagai guru mengajar setiap hari kan pasti memiliki catatan-catatan tersendiri ya tentang murid-murid kita di dalam kelas itu. Pasti kita selalu dihadapkan dalam posisi sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencana kamu selanjutnya setelah melakukan perbuatan ini? Nah, itu berarti kita berada di posisi manajer. Tugas manajer bukan mengatur, namun kita adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Bukan kita yang mengatur, tapi kita membimbing mereka untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, saya punya kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ada hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian saya mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kira-kira untuk yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Kita sebagai guru dalam posisi kontrol apa? Kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Saya merasa bersalah. Berarti merasa bersalah. Kita cek jawabannya. Ya, betul ya. Hormat pada bendera selama 1 jam adalah penghukum. Kemudian berapa kali memberitahu kamu selalu saja mengecewakan, membuat merasa bersalah. Kemudian, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Lain kali jangan sampai berbuat lagi seperti ini. Berarti apa? Teman. Kemudian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi kontrol apa? Pemantau. Kita cek. Ya, betul. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahannya? Apa? Manajer. Baik. Nah, sudah mulai merefresh ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita ulangi lagi. 5 posisi kontrol guru. Tadi yang pertama adalah penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Teman. Pemantau. Manajer. Kemudian di posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu.
tidak pernah benar melakukannya. Merasa Ya, bersalah, ya, jangan ya. merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama halnya tadi. Dari tadi kamu salah, terus ya kamu kok paling terakhir, terus ya apa? Merasa bersalah. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Semua setuju ya, ini manajer ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu ya. Teman, paling mudah itu teman ya. Kemudian, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Berarti sesuai dengan apa? Ada apa? Ada kata kuncinya sebenarnya, konsekuensi. Berarti posisi kontrol kita sebagai konsekuensi tadi sebagai pemantau, sebagai pemantau ya. Kita tanyakan konsekuensinya. Nah, ini salah satu yang saya kerjakan Bapak Ibu. Jadi ada sebuah keyakinan kelas. Kemudian di dalam kelas itu saya selalu berdiskusi, memberikan kesempatan mereka untuk mereka berdiskusi. Kemudian ketika praktik, mereka akan sadar dengan sendirinya, dengan kelompoknya sendiri untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Tentunya di awal-awal memang ini tidak mudah, membuat mereka sadar akan dirinya. Nah, di sini saya menggunakan keyakinan kelas. Di awal pembelajaran, di awal pertemuan, di awal kelas, atau bisa juga di awal semester, di awal kita bertemu, itu kita harus ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mengapa itu sebuah keyakinan, bukan sebuah aturan? Kalau keyakinan nanti dia akan sadar dengan dirinya sendiri. Keyakinan dia akan sadar dengan dirinya Kalau sendiri. peraturan berarti bergantung. Kalau peraturan tadi bergantung, ada motivasi yang lain, ada unsur motivasi eksternalnya, begitu. Iya, ada unsur pemaksaan. Ada unsur pemaksaan, baik. Ketika ada kasus seperti ini Bapak Ibu, saya berkendara naik motor, tentunya saya pakai helm kan ya. Kalau saya pakai helm itu sebenarnya keyakinan apa ya? Yang saya yakini keselamatan. Tanpa, meskipun itu nanti di luar itu ada polisi yang penilangan polisi, nanti kalau tidak bawa helm akan ditilang. Namun dengan sendirinya itu akan sadar bahwa memakai helm itu sebuah keyakinan saya bahwa kalau saya di jalan itu aman, nyaman, begitu. Contoh lagi, cuci tangan sebelum makan. Berarti keyakinan apa itu? Keyakinan kebersihan, kesehatan. Yakin tidak ada bakteri. Tentunya juga tentang kesehatan dan keselamatan juga. Ya, itu. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi saya memberikan murid saya ketika di awal menawarkan kepada mereka, kalian datang ke sekolah itu, kalian itu yakin untuk apa sih? Kalian itu maunya nanti bagaimana kalau sekolah di sini?
Jadi pastinya kan mereka akan yakin. Saya punya keyakinan sendiri, Bu. Mereka menuliskan, menempelkan. Setiap anak diberi kesempatan. Mereka menempelkan sebuah keyakinan kelasnya. Ada yang menuliskan ketika di sekolah saya harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada mereka yakin bahwa ketika saya datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, itu nanti saya akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu, tidak buru-buru gitu. Nah, tentunya pembentukan keyakinan kelas ini ada tahapan-tahapannya. Bersifat abstrak. Kadang-kadang itu tidak terduga, Bapak Ibu. Mereka itu keyakinan yang mereka ini apa? Ya, yang mereka yakini apa? Kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita sebagai guru. Kemudian merupakan pernyataan universal, sebuah kebajikan. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Positif misalkan ada yang menuliskan begini, tidak main HP. Nah, kalau kita mau membuat sebagai pernyataan yang positif, berarti pernyataan positif keyakinan kelasnya itu bagaimana? Tadi mereka menuliskan tidak main HP. Yang positif, yang kalimat positif yang kita ajukan apa? Sebaiknya masih ada tidaknya. Bisa minum dulu. Manfaat dari Manfaat. HP. Manfaat dari penggunaan HP. Manfaat penggunaan HP. Ada yang lain? Apa? Kalau boleh saya mencontohkan, menggunakan HP apabila diperlukan. Nah, itu keyakinan kelasnya. Kesepakatannya seperti itu. Jadi kalau mereka menuliskan tidak boleh main HP, atau misalkan Bapak Ibu kadang-kadang kan juga seperti itu ya, tidak boleh main HP. Kata-kata yang negatif itu di memori mereka itu akan menjadi sebuah anjuran. Jangan naik. Justru mereka akan naik. Jangan ramai. Justru mereka akan semakin ramai. Nah, kalimat-kalimat itu kita ubah menjadi sebuah pernyataan positif. Misalkan tadi, tidak main HP, berarti bisa diubah menjadi menggunakan HP jika diperlukan. Seperti itu. Tidak datang terlambat, berarti menjadi datang tepat waktu. Seperti itu. Jadi kita memulai dari diri kita sendiri. Ketika menggunakan kalimat-kalimat adalah kalimat yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalimatnya yang sederhana, yang sedikit, kesepakatan yang bisa kita jalankan antara murid dengan guru. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelasnya semua dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila dirasa ada perubahan, ada perbaikan, maka keyakinan kelas ini bisa untuk ditinjau kembali. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ada namanya segitiga restitusi. Restitusi sendiri di sini artinya adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah, membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Tentunya membuat kesadaran bahwa kalau saya pengen dihargai orang lain, berarti saya harus menghargai orang lain.
Kira-kira seperti itu. Tahapan-tahapannya di dalam segitiga restitusi di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang kita sampaikan. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Diawali seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan dulu. Menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kan sebuah keyakinan yang mereka yakini bahwa mereka itu kepengennya bagaimana. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal tahu kalau itu salah. Dan apabila mereka berbuat salah, kita harus memvalidasi bahwa ya, yang kalian lakukan itu adalah sebuah kesalahan, perbuatan yang salah, perbuatan yang merugikan diri sendiri, perbuatan yang merugikan orang lain. Ada proses validasi. Kemudian kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini restitusi itu adalah semacam dialog Bapak Ibu. Semacam dialog bagaimana caranya mereka itu nanti kita giring, kita beri kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kemudian kita beri kesempatan untuk mereka menyampaikan pendapatnya dia, tujuannya mereka itu apa, kemudian kita validasi apa yang salah dari mereka, kemudian kita ingatkan kembali sebenarnya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar atau yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada mereka adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Namanya, kita kembali lagi ya, kebutuhan dasar manusia. Negara, mantap, mandiri, ya, ini berikut adalah penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, ada Citra, Nanda, Zulfa keluar kelas ketika pergantian jam pelajaran ke toilet tanpa izin terlebih dahulu kepada guru yang akan mengajar di kelasnya. Ketika guru masuk kelas, mereka belum kembali ke kelas sampai pelajaran selesai. Sebagai wali kelas, berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik, Mbak Citra, Izin Mbak duduk ya, Bu. Mbak Nanda. Jadi di hari itu ada laporan, ya, ada laporan dari Bapak Ibu yang mengajar di kelasmu. Nah, di sini Bianti sebagai wali kelas kalian ingin meluruskan Bahwa di pelajaran praksis, tapi bilangnya hari ya.
Apakah sebelumnya ada pernah proses penghutuman? Tidak. Terus yang ditakutkan apa? Dia takut aja. Takut saja. Berarti itu ketakutanmu sendiri karena berarti kamu tahu ya kalau kamu itu berbuat salah ya. Tahu kalau berbuat salah tapi takut mau masuk ke kelas begitu. Oke. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Wajar. Ya, namanya manusia pun itu kita semua pasti ada berbuat salah. Namun tetap harus ada konteksnya. Di sini alhamdulillah kalian sudah menyadari bahwa yang kalian kerjakan itu salah. Bahwa yang pertama tidak izin dulu. Tidak izin dulu kan pasti sudah keluar, seharusnya kan pelajarannya Bu Suci. Namun ketika jamnya Bu Suci belum sempat masuk, kamu sudah keluar terlebih dahulu. Kemudian setelah kembali ke kelas ternyata kaget sudah ada Bu Suci begitu, takut. Terus kamu kemana? Balik lagi ke kamar mandi lagi. Oh, berarti salahnya salah menjadi 2 kali ya. Yang pertama kamu tidak izin dulu. Kemudian yang kedua adalah balik ke kamar mandi. Seharusnya kan kalau memang kalian sudah tahu kalau kalian salah, harusnya kan berani, ya kan? Harusnya berani untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, coba biar kita tahu alasannya. Pasti kan kalian melakukan sebuah perbuatan itu kan pasti ada alasannya, ya nggak sih Pak? Pasti kan ada alasannya. Sudah mau ke kelas, nah balik lagi alasannya. Alasan apa yang mendasari bahwa kamu tuh sebenarnya saya pengen balik tapi mengurungkan niat saya untuk kembali lagi ke kamar mandi itu bagaimana itu? Coba ceritakan. Oh, sudah lama itu. Kira-kira berapa lama itu waktunya? Ini bertiga juga bareng semuanya meninggalkannya. Berapa lama Mbak Nanda? 1 jam. Berarti terus kalian itu di belakang itu di kamar mandi itu 1 jam. Apa yang kalian kerjakan di sana? Ya, di sana Ngobrol-ngobrol saja, sambil main-main HP begitu. Wah, terus kesempatan ya di sana terus ngobrol begitu ya. Ya, padahal yang kalian kerjakan itu adalah salah. Padahal kita kan sebelumnya kan sudah ada keyakinan kelas kan? Kita sudah ada keyakinan sebelumnya bahwa apa? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu apa? harus disiplin. Disiplin, apalagi menghormati guru. Hadir seutuhnya, ya. Berarti kan kalau kalian sudah hadir di sekolah, artinya kan kalian juga harus fokus, harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena kan nanti ini pun hasilnya ya untuk kalian sendiri, ya. Nah, berkaitan dengan kasus ini, berkaitan dengan kalian meninggalkan jam pelajaran, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tidak menghormati guru. Mengapa? Kok itu termasuk untuk yang tidak menghormati guru? Meninggalkan pelajarannya, terus apa lagi? Tidak izin dulu, ya. Jadi itu yang kalian lakukan ini memang sudah menyalahi atau sudah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya. Seperti itu. Jadi saran Bu Yanti sebagai wali kelas di sini, tolong tidak diulangi lagi, ya. Tetap mengikuti pelajaran. Andai kata sudah sangat, saya sangat kebelet sekali, saya sudah tidak tahan kalau menunggu ruang kelasmu dengan ruang guru itu kan berdekatan. Bisa kalian datang sendiri dan itu searah. Nanti kalau kalian mau ke kamar mandi kan searah. Nah, bisa matur dulu guru atau siapapun, tidak hanya dengan Bu Suci atau misalkan dengan Bu Yanti atau bapak ibu yang lain. Bisa, misalkan kalian izin dulu, Bu, sebentar ya, saya mau izin ke kamar mandi, saya sudah kebelet, sudah tidak tahan ke kamar mandi sekarang. Kalau
diizinkan dia silakan. Nanti langsung segera balik. Apapun, misalkan kok di sana nanti ternyata antri, ternyata di sana banyak, ya nggak harus kalian hadapi. Kalian setelah pipis, setelah selesai di kamar mandi, cepat kembali. Tidak usah takut, jelaskan. Misalnya ditanya, ke kamar mandi kok lama sekali, jelaskan. Bu, di kamar mandinya tadi bergantian, itu ya. Terus jangan lupa untuk meminta maaf. Semua kan ada konsekuensinya. Kalau ada yang salah, berarti harus ada yang minta maaf, dan perbuatan itu pun tidak boleh diulangi lagi, gitu ya. Jadi Biani mohon, karena ini sudah kalian sudah tahu saatnya gimana, sudah mau untuk tidak mengulangi hal yang sama lagi, tidak hanya di pelajaran satu pelajaran saja, namun semuanya ke Bapak Ibu yang lain ya, harus menghormati, ya, harus menghormati. Dan juga nanti sampaikan ke teman-teman juga bahwa misalkan dengan siapapun, kita kan punya 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Sopan santun pun ini adalah bentuk dari menghormati Bapak Ibu guru di sini ya. Sampaikan kepada teman-teman juga bahwa nanti ketika ada yang mau ke kamar mandi, ketika mau mandi ke toilet, itu harus izin terlebih dahulu, gitu ya. Dan nanti ya, tolong ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kalian, tidak boleh diulangi lagi. Harapannya berarti kalian tetap harus bisa menjadi yang lebih baik lagi, gitu ya. Bisa melanjutkan lagi, sudah bel, bisa melanjutkan lagi ke kelas. Nanti misalkan ini sudah ada jam, sudah ada guru yang mengajar, sudah ada yang masuk ke kelas, nanti bisa utarakan. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, saya dari kamar mandi, izin untuk mengikuti pembelajaran ini. Saya mohon maaf, saya terlambat. Begitu ya. Saya nanti bisa langsung ke kelas gitu. Itu dari Bu Yanti. Nanti jika ketemu Bapak Ibu yang merasa keberatan, yang merasa ditinggalkan pelajarannya oleh kalian, nanti kalian sudah bisa langsung untuk minta maaf, gitu ya. Oke, bisa kembali lagi ke kelas. Ya, hati-hati ya. Langsung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Lestari dari 11 Akuntansi. Saya berterima kasih kepada Bu Kismiati karena telah membantu menyelesaikan masalah saya melalui diskusi. Dengan ini saya menyadari bahwa ketika akan ke toilet, saya akan meminta izin kepada ibu atau bapak guru yang mengajar di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah kasus yang biasa terjadi. Kadang-kadang itu mereka itu keluar masuk tanpa izin begitu ya. Nah, namun kita juga harus tahu alasannya itu seperti apa. Kalau di kasus ini tadi alasannya sederhana sekali. Mereka memiliki ketakutan sendiri bahwa apa tadi? Takut dihukum. Padahal tidak pernah ada penghukuman. Kasus yang kedua, saya sebagai wali kelas ketika melintas di depan kelas melihat ada 2 murid yang membersihkan kelas. Padahal saya tahu bahwa pada hari itu sebenarnya ada 3 murid yang piket, dan benar saja ketika saya mencari yang satu, saya menemukan di warung depan sekolah. Sebagai wali kelas, berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini katanya Bu Yani mencintai saya. Oh iya, Mas Eza. Gini, ini betul. Tadi memang pesan sama temanmu ya, menemui Bu Yati. Namun di sini ada beberapa hal yang ingin Bu
menanyakan. Kemarin itu kan kebetulan pas yang terakhir, Bianti itu lewat di depan kelasmu. Ternyata kamu ada piket, ya. Sebagai wali kelas kan Bianti ngecek, kan hafal, Bianti kan hafal kan dari Senin itu siapa, piket itu siapa. Di sana itu kemarin itu hanya dia saja yang ngambil piket. Nah, terus kamu kemana Zah? Ya, saya belum. Berarti kesana itu kamu tidak ada loh, cuma dia saja yang piket. Ada kok. Kok bisa ada? Saya di sana. Di sana, tapi kok bisa Bianti pas di sana kamu kok nggak ada? Paling pas saya keluar sebentar ya. Keluar kemana? Pas di jajan. Di jajan. Iya. Padahal teman-temanmu masih nyapu loh itu. Kok bisa ditinggal beli jajan? Beli jajannya di mana? Di warung depan sekolah. Di Mbak Apit itu di warung depan. Iya. Kok bisa kan? Bisa ditunggu dulu teman-temannya, bisa dibantu dulu. Saya bosan loh dulu. Masih masuk lama. Baik, jadi begini ya. Coba Bianti ingin membantu permasalahanmu ini, ingin kita pecahkan bareng-bareng di permasalahannya. Jadi ketika pulang sekolah, itu kamu sudah piket bertiga, sudah piket bertiga, belum selesai, yang dua masih nyapu, kamu keluar beli jajan. Iya. Beli jajan, terus kamu tidak kembali lagi sampai teman-temanmu itu selesai, ya. Nah, sebenarnya tindakan yang kamu lakukan ini bagaimana? Salah atau tidak? Ya, benar bu, saya sudah membersihkan kelas. Sudah membantu membersihkan kelas. Nah, sekarang Bianti pengen mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jaga kebersihan kelas. Bersama kelas. Tidak sesuai jadwal. Nah, melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Padahal Eza melaksanakan piketnya sebentar terus keluar. Padahal teman-temanmu masih melanjutkan. Pasti Eza punya alasan. Alasannya apa? Setiap yang kamu lakukan itu kan kamu masih punya alasan ya. Alasan yang mendasari kamu, wah piket sebentar terus saya keluar itu bagaimana ya ceritanya itu? Ya, kebetulan sih saya bosan, terus saya malas juga buat weekend. Bosan dan malas. Kenapa? Ya, malas aja bu. Malas saja. Padahal itu kotorannya banyak bisa. Kalau pulang sekolah itu kan pasti ada membersihkan papan tulis, bekas-bekas sepatu-sepatu itu debu-debu itu kan harus disapu, ya. Nah di sini berarti sadarkah Mas Eza bahwa ada keyakinan kelas itu yang Mas Eza tidak lakukan atau yang Mas Eza langgar? Ada atau tidak? Ada ya? Apa? Tidak melaksanakan kelas. Iya, tidak melaksanakan piket kelas. Padahal kalau tadi mengatakannya itu bosan, pekerjaannya banyak tidak selesai-selesai. Padahal dengan bekerja sama, dengan kerja bareng-bareng piketnya, itu kan pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Satu, kemudian
tadi loh, bahwa yakini bahwa menjaga kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab semua anggota kelas. Ya. Kemudian jadwal weekend itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yakini bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu bareng-bareng, kerjasama itu akan lebih cepat selesai. Kemudian kamu juga tidak bosan, nanti kan kamu bisa sambil bercerita dengan teman-temanmu gitu, dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Ya Mas Eza ya, untuk minggu depan bersedia weekend sendiri, bersedia weekend sendiri untuk menggantikan ini weekendnya, bersedia. Namun tetap juga nanti Mas Iza juga bilang ke teman-temannya apa? Bilang apa? Kalau hari ini tidak weekend, meminta maaf juga ya, meminta maaf dan bersedia untuk membantu yang membantu weekend. Jadi weekendnya tetap harus bareng-bareng. Gitu ya Mas Iza ya, tidak diulang lagi ya, bersedia untuk weekend lagi ya. Oke, bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih, tidak diulangi lagi. Dan keyakinan kelas itu harus kita sepakati. Terima kasih ya. Oke. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Prajuta Majka dari kelas 11 akuntansi. Saya berterima kasih kepada Bu Wismiati karena telah membantu menyelesaikan permasalahan saya melalui diskusi. Dengan ini saya menyadari bahwa tingkat kebersihan kelas menjadi tanggung jawab saya. Tingkat kebersihan kelas jika dikerjakan bersama-sama akan lebih ringan dan cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Kita coba gali apa yang menjadi alasan mereka mengerjakan sesuatu. Kemudian kita validasi dan kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, mengutip dari Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dalam kegiatan hari ini, kita refleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu bisa menggunakan HP-nya, bisa untuk dibuka di Kahoot.it, kahoot.it. Kahoot.it. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan PIN-nya. Kahoot, Kahoot.it,
sekarang itu mereka tidak lepas dari HP. Jadi kita juga bisa memanfaatkan sebuah gawai ini untuk menjadi pembelajaran interaktif untuk mereka. Nah, Kahoot di sini adalah salah satu yang bisa kita gunakan, menggunakan tidak butuh ruang banyak, kemudian mudah dibuat, mudah digunakan, mereka juga bisa menggunakannya. Kurang suci dipakai. oh iya 10. Sudah, oke mulai. Ya, oke mulai. Sudah Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap, kita mulai. Posisi kontrol apakah saya? Lihat di depan untuk pertanyaannya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa? Memantau ya Bapak Ibu. Oh, berarti itu tadi sudah soal ya? Iya. Jadi Tunggu soalnya. biar terbiasa Bapak Ibu, ini juga saya terapkan di kelas, mereka biar lebih semangat lagi untuk menggunakan HP-nya itu biar tidak digunakan untuk main-main, namun juga bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Pembelajarannya mudah sekali. Pertanyaannya ada di layar, biar mereka fokus sama halnya dengan kita bisa fokus di layar, kemudian kita juga bisa fokus dengan apa yang kita lihat. Jawabannya, pilihan-pilihannya itu ada di warna atau di bentuknya. Misal warna merah segitiga, kemudian biru untuk belah ketupat, kuning untuk lingkaran, kemudian hijau untuk persegi. Nah, nanti Bapak Ibu sensorik dan motoriknya ya biar seimbang, yang dilihat dengan yang nanti mau dieksekusi itu biar bisa seimbang. Kita lihat siapa yang ada di atas. Sari. Beri tangan. Baik, siap untuk soal selanjutnya. Ya. Berapa kali Ibu harus memberitahumu? Berapa kali? Apakah merah? Apakah biru? Apakah kuning? Apakah hijau? Apakah teman? Penghukum? Pemantau? Membuat merasa bersama? Iya. Berapa kali Saya tidak seperti yang membuat merasa bersama? Siapakah yang memimpin? Yang memimpin klasemen sementara Ibu-ibu. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Waktunya 20 detik saja. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Apakah teman? Apakah manajer? Apakah pemantau? Apakah penghukum? Ya, semuanya. Oh, ada yang menjawab pemantau. Ada 2 yang menjawab manajer. Ya sudah, nanti Ibu bereskan. Berarti Teman. sebagai teman. Kita lihat siapa yang memimpin klasemen sementara. Bu Bella, disusul Bu Atin dan Bu Wahyu. Ternyata Bu Eni yang ada di klasemen atas turun ya, ini menghilang dari peredaran. Bisa kita lanjut? Bisa. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Pasti selalu yang terakhir. Apakah penghukum, pemantau,
penghukum. Di sini yang mayoritas menjawabnya justru yang membuat merasa bersalah ya. Membuat merasa bersalah. Siapa yang memimpin? Bu Sari. Karena banyak yang salah, akhirnya Bu Sari bisa naik ke Standarku macam nomor ulang. Iya. Ada Bu Septi yang memasuki arena. Bu Wahyu juga kembali lagi. Bu Wahyu masih berada di tempatnya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan pamungkasnya. Nanti siapa yang akan memimpin klasemennya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, atau manajer? Ya, semuanya sepakat dengan manajer ya. Oh, ada yang pemantau. Kita lihat. Kira-kira siapa ya? Siapa Bapak Ibu? Apakah dari sudut kanan? Ataukah dari sudut kiri? Kanan kiri terserah mana? Posisi kontrol. Apakah saya yang di podium ketiga adalah Bu Wahyu? Posisi kedua Bu Bella. Posisi pertama siapa yang masuk ke arena? Kita lihat untuk podiumnya. Di posisi pertama Bu Sari, dilanjutkan Bu Bella, Bu Atin, Bu Septi, Bu Wahyu, Bu Ulfatis, Bu Sikirkan Lakon melunguri kok. Harapan satu Bapak. Bu Lestari. Tepuk tangan, berikan aplaus untuk kita Bapak Ibu. Selamat. Kurang lebih 4. Sudah tak ganti promek. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk pemahaman terkait dengan budaya positif. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini juga nanti bisa menjadi pemicu, bisa menjadi semangat dan motivasi Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama ketika berada di kelas maupun di lingkungan sekolah kita tercinta ini di SMK Diponegoro Juwana. SMK bisa, SMK Diponegoro mantap, mandiri, takwa, benar. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamiaton. Saya guru produktif akuntansi SMK Diponegoro. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, saya jadi mengerti bahwa guru memiliki 5 posisi kontrol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatun Nur Aini selaku guru BK kelas 10. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya akan menerapkan segitiga restitusi yang akan saya implementasikan kepada siswa di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.